Pernah merasa algoritma seperti bisa membaca pikiran? Baru terpikir sesuatu, tiba-tiba iklannya muncul. Baru membahas topik tertentu, kontennya langsung berseliweran. Banyak orang mengira ini kebetulan. Bahkan ada yang merasa diawasi. Padahal algoritma tidak tahu isi pikiran kita. Yang ia tahu adalah pola perilaku kita. Dan manusia jauh lebih bisa diprediksi daripada yang kita kira. Sensasi dibaca ini muncul karena cara kerja algoritma jauh lebih sistematis dan konsisten dibanding intuisi manusia sendiri. Algoritma bekerja berdasarkan data, bukan pikiran. Setiap klik, durasi menonton, scroll, like, pause, dan pencarian adalah sinyal. Sinyal ini dikumpulkan, dianalisis, lalu dibandingkan dengan jutaan pola pengguna lain. Dari situ, sistem memprediksi apa yang kemungkinan besar akan menarik perhatian kita berikutnya. Jadi bukan algoritma yang pintar membaca pikiran, tetapi ia sangat piawai membaca kebiasaan. Masalahnya, manusia cenderung konsisten tanpa sadar. Kita punya minat, kecemasan, dan rasa ingin tahu yang berulang. Ketika pola ini terekam terus-menerus, prediksi algoritma terasa akurat. Bahkan saat kita merasa baru kepikiran, seringkali benih ketertarikan itu sudah muncul dari perilaku sebelumnya. Algoritma hanya menyusunnya lebih cepat daripada kita menyadarinya. Efek psikologis bernama confirmation bias ikut memperkuat ilusi ini. Kita hanya ingat momen ketika algoritma terasa tepat dan melupakan ratusan rekomendasi yang tidak relevan. Ketika satu konten terasa kena banget, otak kita langsung memberi makna lebih besar. Akhirnya, muncul kesan bahwa sistem tahu lebih banyak daripada kenyataannya. Selain itu, algoritma tidak bekerja sendirian. Ia belajar dari perilaku kolektif. Jika banyak orang dengan pola mirip kamu tertarik pada topik tertentu, sistem akan menyimpulkan kamu juga berpotensi tertarik. Ini disebut collaborative filtering. Jadi yang diprediksi bukan siapa kamu secara pribadi, tetapi kamu sebagai bagian dari kelompok pola tertentu. Waktu juga berperan besar. Algoritma memperhatikan jam aktif, kondisi emosional yang diprediksi, hingga kebiasaan konsumsi konten. Misalnya, konten reflektif muncul malam hari, hiburan ringan di waktu senggang. Ketika rekomendasi muncul di momen yang tepat, akurasinya terasa lebih mengena, seolah tahu kondisi batin kita. Perlu dipahami, tujuan algoritma bukan memahami manusia, tetapi mempertahankan perhatian. Semakin lama kita bertahan, semakin sukses sistem tersebut. Maka, yang diprioritaskan adalah konten yang memicu emosi, penasaran, marah, takut, atau merasa terhubung. Ketika emosi tersentuh, kita merasa konten itu relevan secara personal, padahal ia dioptimalkan secara statistik. Ketakutan bahwa algoritma mendengarkan, pikiran sering muncul karena kurangnya transparansi. Padahal, sebagian besar prediksi berasal dari perilaku yang kita berikan secara sukarela. Bukan karena sistem maha tahu, tetapi karena kita terus-menerus memberi data, seringkali tanpa sadar. Cara mengurangi efek ini bukan paranoia, melainkan kesadaran digital. Sadar bahwa apa yang kita konsumsi akan membentuk apa yang ditampilkan. Variasikan konten, batasi waktu, dan pahami bahwa rekomendasi bukan cermin mutlak diri kita, melainkan hasil perhitungan probabilitas. Algoritma tidak tahu apa yang kita pikirkan. Ia hanya sangat mahir menebak berdasarkan apa yang kita lakukan. Ketika tebakan itu terasa akurat, kita merasa terbaca. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang berhadapan dengan versi digital dari kebiasaan kita sendiri. Dan semakin kita sadar akan itu, semakin besar kendali yang bisa kita ambil kembali.